Berjumpa kembali di podcast Suara Patriot. Pada episode kali ini, pemirsa, kita akan membahas mengenai sebuah kasus di mana sebuah bank yang sudah tutup, namun pemiliknya masih ditagih oleh negara dan saat ini dalam ancaman aset-asetnya disita. Untuk itulah, untuk penjelasannya telah hadir bersama kita salah satu narasumbernya, yaitu kuasa hukum dari pemilik bank tersebut, yaitu Japaris Sihombing, ya, atau yang akrab disapa Bang Japaris. Bagaimana Bang, kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah baik, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, sehat ya, Ya. Bang. Lagi sibuk apa Bang belakangan ini nih? Kita lagi mencari perlindungan hukum terhadap klien kami Pak Andri Teja Dharma ini dan keluarga yang saat ini sedang dijolimi oleh negara. Oh, baik. Jadi untuk penjelasan ya, bahwa Bang Japaris ini adalah kuasa hukum dari Andri Teja Dharma dan keluarga, yaitu mantan pemilik Bank Sentris Internasional. Ya, betul. Bank yang pernah ada beroperasi di Indonesia, namun harus tutup. Ya, Kalau nggak salah ya Bang? Benar. Sejak April 1998. Nah, yang jadi persoalannya itu apa Bang? Bank ini kan Bank Sentris ini kan sudah tutup. Ya, betul. Tapi kenapa kayaknya ini kemarin nih menjadi ramai kembali? Apa sih sebetulnya yang menjadi intisari dari permasalahan ini nih? Dari kacamata Abang seperti itu. Baik. Jadi memang betul Bank Sentris ini sudah di BBO di tahun 98. Dan ini masih berproses hukum sampai di 2006. Nah, tapi putusan yang ada di Mahkamah Agung tidak pernah sampai kepada Pak Andri Teja Dharma ini. Nah, tetapi di tahun 2022 oleh Satgas BLBI ada muncul putusan yang notabene putusan ini tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung. Kok bisa begitu? Ya. Tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung, tapi tiba-tiba dijadikan dasar hukum gitu. Nah, inilah yang aneh di negara kita ini. Baik. Apalagi ya wajar kalau masyarakat saat ini sedang ribut untuk menuntut negara supaya berlaku adil terhadap negara, terhadap masyarakat. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Pak Andri Teja Dharma. Dia menuntut keadilan karena putusan yang dibuat oleh Satgas BLBI untuk menuntut Pak Andri Teja Dharma ini adalah putusan yang bodong. Karena ini tidak terdaftar di Mahkamah Agung dan terbukti hakim-hakim yang tertera dalam putusan itu, yang salah satunya Bagirmanan yang sudah pensiun, mengatakan bahwa itu bukan putusan dia. Dan Mahkamah Agung sendiri sudah mengatakan putusan itu kasasinya tidak pernah terdaftar. Ini Bang Japaris berkata seperti ini, apakah ada dasar-dasarnya? Karena ini kan pemerintah ya. Ya, masa betul. Pemerintah berbuat seperti itu gitu, tanpa hukum gitu, sesuai regulasi yang ada. Ya, memang realitanya seperti itu. Jadi tidak mungkin kami mengatakan bahwa putusan itu bodong kalau tidak ada surat dari Mahkamah Agung bagian keperdataan yang mengatakan bahwa itu tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung. Itu tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung. Ya. Tetapi kalau nggak salah di-upload ya. Ya. Di-upload juga. Di-upload di situs Mahkamah. Di situs Mahkamah Agung. Jadi dalam hal ini menurut Bang Japaris, siapa yang dalam hal ini, pihak-pihak mana yang maladministrasi? Dari bagian keperdataan Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Langsung, iya. Ada suratnya, ada buktinya di sini. Kita semua ada bukti. Baik. Jadi ini tebal sekali ya, Abang bawa nih, nanti mungkin ada beberapa bukti yang perlu disampaikan untuk menjadi atensi publik ya, bahwa ada semacam kesewenangan ya dari pemerintah untuk menyita aset. Tapi kalau kita, Bang Japaris sebenarnya udah berapa lama sih, sejak kapan mengawal kasus ini, Bang? Kasus ini dari semenjak ada surat dari Satgas BLBI di 2022. Sejak 2022? Ya, walaupun sebelumnya udah lama, dari tahun 2018 kita udah urusin kasus ini, cuman karena masih dalam proses hukum di Mahkamah Agung akhirnya terhenti. Itulah yang muncul putusan yang yang kita tadi kan disebutkan putusan kasasi ya dari Mahkamah Agung. Berarti ada proses-proses hukum sebelumnya dong. Nah, proses hukum sebelumnya itu berjalan seperti apa, Bang? Kalau proses hukum sebelumnya itu kan Bank Sentris ini digugat ya. Jadi Bank Sentris yang digugat sebagai posisi digugat berarti oleh BPPN. BPPN. Badan Pencatatan Perbankan Nasional, tuduhan bukan prestasi, dan itu tidak terbukti karena di NO, dan mereka banding di NO lagi.
Jadi yang melakukan banding pun sebetulnya BPPN. pemerintah. BPPN. Nah, akhirnya mereka kasasi. Itulah yang terhenti selama kurang lebih 20 tahun. Lama sekali, Bang. Iya, padahal Menteri Keuangan saat itu sudah mengatakan bahwa proses ini masih berproses hukum. Tetapi oleh Satgas BLBI yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, ya, bagaimana caranya mereka untuk merampas semua aset-asetnya pembuang sampah Andri Teja Dharma ini dengan cara-cara yang ilegal gitu loh. Termasuk dengan mengeluarkan putusan yang notabene tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung. Baik. Nah, ini upaya-upaya ini pun kami sudah lakukan. Kami sudah membuat laporan ke Barreskrim Polri. Dan terakhir kita tanya ke sana katanya sudah dihentikan karena tidak tidak ada tindak pidananya. Padahal nih ya, penyidiknya itu orang Satgas BLBI, ya wajar dihentikan. Jadi wajar. Jadi gimana kita? Karena kalau kita lihat ya dari pembentukan Satgas BLBI itu kan semacam task force dari beberapa lembaga. Kita berkoordinasi gitu ya. Iya. Komandonya itu di tangan DJKN kalau salah ya. Iya. Tapi melibatkan aparat-aparat termasuk dari kejaksaan, dari kepolisian. Jadi Abang menilai dengan adanya sebetulnya Barreskrim di Satgas itu. Jadi itu turut menghalangi juga pasti. Karena penyidiknya sendiri udah mengatakan begitu. Kita ini dari Satgas BLBI juga. Makanya begitu dikatakan seperti itu ya kita jadi lemas. Ya wajar di SP3. Walaupun sebenarnya tidak, kalau menurut kami sih pihak-pihak terkait ini belum pernah dipanggil. Jadi apa yang waktu itu dituntut ke Barreskrim itu apa? Yang menjadi laporan ke Barreskrim itu hal apa, Bang? Cuman itu aja, tidak jelas disebutkan, tidak ditemukan tindak pidana, hanya itu aja. Harusnya kan SP2HP-nya itu harus dijelaskan, ya kan, secara detail. Kenapa dihentikan? Yang menjadi terlapornya siapa, Bang, waktu itu? Yang menjadi terlapor itu pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena dari sana muncul putusan palsu itu, gitu. Dari sana. Jadi makanya pihak-pihak oknum-oknum yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kita laporkan, disitulah terjadinya tindak pidana yang kami duga tindak pidana pemalsuan itu. Di situ. Jadi sampai saat ini Barreskrim pun merespon dengan SPHP itu ya? Ya. SPHP. SP2HP. Selanjutnya SP2HP. Selanjutnya setelah Barreskrim itu langkah-langkah apa lagi yang dilakukan oleh? Ya, akhirnya kita pergi ke Ombudsman. Ya, untuk melaporkan oknum-oknum ini karena mereka ini kan sudah melakukan maladministrasi. Ini kan hubungan-hubungannya BI sebenarnya kan membeli promes nasabah milik Bank Sentris Internasional. Ya, saat itu jadi yang saya ketahui sebetulnya Bank Sentris tidak pernah menerima LBI itu. Iya. Ini tidak ada hubungannya dengan LBI. Tidak ada kaitan. Tidak ada hubungannya. Bank Sentris Internasional itu tidak ada hubungannya dengan BLBI karena Bank Sentris Internasional tidak pernah menerima bantuan likuiditas Bank Indonesia itu. Tidak pernah APU seperti itu. Hubungan hukum Bank Sentris Internasional dengan Bank Indonesia itu adalah hubungan jual beli. Tetapi dalam akte jual beli yang sudah dibuat, disepakati bersama dan sudah ditandatangani oleh para pihak antara BI dengan Bank Sentris Internasional ini, BI sendiri tidak pernah mentransfer atau memberikan uang atas penjualan promes nasabah itu ke Bank Sentris Internasional. Jadi bisa Rp1 pun tidak ada. Bisa dikatakan sebetulnya justru yang prestasi itu Bank Indonesia. Bank Indonesia. Seharusnya kan Bank Indonesia menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati dalam akte perjanjian jual beli promes nasabah itu sebesar 490 miliar. Nah, namun ternyata hingga saat ini pun uang itu tidak pernah ada. Masih misteri, Bang, ya? Masih misteri. Dan diduga kuat oknum-oknum Bank Indonesia ini membuat satu bank di dalam Bank Indonesia ini, ya boleh dikatakan ya bank rekayasa lah, untuk menyerap dana yang seharusnya diserahkan kepada Bank Sentris Internasional, tetapi diserahkan kepada bank rekayasa tadi lah, saya bilang itu. Ya. Jadi ya siapa pemilik bank itu kita nggak tahu sampai saat ini. Tetapi pada prinsipnya atas pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tahun 2000 muncul bukti dari BPK yang menyatakan bahwa itu masuk ke Sentris International Bank, bank rekayasa tadi. Bank rekayasanya itu Sentris International Bank. Yes. Untuk rekeningnya sendiri apakah sama dengan BCI ya, Bank Sentris Internasional milik Pak Andri atau berbeda, Bang? Berbeda tapi hampir sama. Hampir sama? Iya, hanya membedakan 2 angka doang. Jadi di mana Bank Sentris Internasional milik
pemegang sampah Andri Teja Dharma ini 52351100016. Sementara Sentris Internasional Bank Rekayasa ini yang menerima uang itu adalah 523511000. Hanya 00 sama 16 aja yang membedakan. Nah, kalau rekayasa ini di bahasa Inggris kan, ya, kalau Bank Sentris Internasional Pak Andri Teja Dharma ini Bank Sentris Internasional. Itu dalam bentuk Bang Jabaris, ini kan pemirsa mungkin melihatnya nih, kita membahasnya ini sangat dalam ya. Dalam arti mungkin masih banyak istilah-istilah yang mungkin oleh masyarakat awam perlu lebih lanjut kawan-kawan pemirsa di rumah dipelajari. Nah, untuk kasus Bank Indonesia tadi, Bank Rekayasa, atau saya sih lebih sering menyebutnya Bank Siluman gitu. Dari Bank Indonesia. Ini sebenarnya melanggar hukum nggak sih, Bang? Ya sudah jelas kan dalam audit BPK itu kan statusnya itu sebagai bank individual. Bank Indonesia itu kan bank sentral. Nasabahnya itu kan pastinya bank-bank. Tidak ada istilahnya nasabahnya itu individual atau pribadi. Tetapi hasil temuan dalam bukti yang diberikan oleh BPK itu jelas disertakan di situ bahwa itu bank individual, jenis individual. Nah, makanya kan ini sudah jelas perbuatan-perbuatan oknum untuk mengeruk uang dari tubuh Bank Indonesia itu sendiri. Karena terbukti harusnya kan uang itu diserahkan ke Bank Sentris Internasional. Tapi dalam catatan BI terbukti mengeluarkan uang itu. Tetapi tidak sampai ke bank tujuan. Jadi uang yang tadi hasil jual beli Promes itu seharusnya mengalir ke rekeningnya Pak Andri. BCI-nya Pak Andri justru mengalir ke CIB itu. Nah, siapa pembelinya kita nggak tahu. Nah, ini kan sudah kita laporkan. Tapi tidak pernah bisa ditindaklanjuti ya. Tidak pernah ditindaklanjuti. Termasuk ke DPR juga, ya, yang saat ini sedang didemo oleh masyarakat ya. Karena memang terbukti. Kita sudah berapa kali menyurati ke DPR. Setiap kita tanya ke sana, iya pasti nanti akan kita lakukan audiensi untuk ini. Tetapi faktanya sampai sekarang tidak pernah ada panggilan dari DPR untuk menindaklanjuti atas laporan kami di DPR. Kita sudah buat surat ke Komisi DPR RI dan termasuk Komisi 3. Iya, tapi sampai saat ini tidak pernah kita dipanggil. Artinya sebenarnya mengapa dari pihak hukum ini seakan-akan mengabaikan gitu atau enggan untuk mengusut kasus ini lebih lanjut? Kalau dari kacamata Bang Jafar seperti apa tuh? Nah, itulah sebenarnya kami juga bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya kasus ini kok aparat negara kita ini kok agak enggan menangani kasus ini. Ya, kalau menurut kami aduan kami, oknum-oknum ini kan terlalu kuat ya. Baik. Apalagi pada tahun 98 itu krisis moneter di mana keadaan negara kita ini lagi terguncang berat. Nah, mungkin di sini dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu tadi untuk menghimpun dana atau mengeluarkan uang dari Bank Indonesia untuk kepentingan oknum-oknum itu sendiri. Nah, untuk membuktikan siapa itu, ya itu harus KPK yang jalan atau pihak kepolisian harus benar-benar menelusuri ini, termasuk pihak kejaksaan. Tapi faktanya sampai sekarang atas aduan-aduan kita, bahkan untuk aduan kita atas dugaan pemalsuan itu aja di SP3 tanpa ada pemberitahuan yang jelas, gitu. Nah, terkait ini uang ini kemana gitu kan? Terus tadi ada kemungkinan tadi proses ini tuh tadi menjadi titik masuk waktu itu ya? Orde Baru ini tumbang. Iya, betul. Nah, apakah kalau Bang Jafaris melihat dengan uang-uang yang ada di Bank Siluman ini juga bisa sebetulnya digunakan untuk akses-akses serupa seperti itu khususnya saat ini nih lagi? Ya bisa jadi seperti itu. Karena hal itu sangat gampang bagi oknum-oknum itu, karena mereka itu ya kalau boleh dikatakan ya pasti mereka ini sudah punya jaringan di setiap instansi yang berkaitan dengan aliran dana dari BI. Nah, terakhir saya baru juga mendapatkan informasi ya, jadi selain juga ke Barreskrim kan akhirnya pihak Andri Teja Dharma juga akhirnya menguji Undang-Undang Piutang Negara ke MK gitu, ke Mahkamah Konstitusi ya kan? Ya, betul. Jadi atas diskriminasi yang dilakukan oleh para oknum pejabat negara kita ini, ya secara khusus itu dari Kementerian Keuangan ya dan jajarannya, ya termasuk PUPN, DJKN, ya
KPKNL ini kan satu paket nih mereka ini apa namanya sudah melakukan secara sewenang-wenang. Artinya makanya ini kami laporkan ke Ombudsman karena mereka telah melakukan itu tadi maladministrasi itu. Ya. Nah, terkait dengan apa tadi Mahkamah Konstitusi itu untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang itu 49 itu karena sudah undang-undang itu saya rasa sudah tidak relevan lagi dengan apa yang dialami oleh Pak Andre Teja Dharma ini sehingga dilakukan upaya untuk menguji undang-undang itu. Namun pada putusan akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ditolak, Bang. Ya kalau kami melihat sih ya bahwa apa namanya ya ini ya tetap dugaan kita kuat ada oknum yang apa namanya menguasai permainan ini gitu loh. Tapi kita kan nggak bisa memastikan siapa itu. Hanya bisa memastikan ini aparat negara itu sendiri. Karena ini nggak akan mungkin bisa terjadi seperti itu. Karena yang dituntut itu sebenarnya kan udah nggak relevan lagi undang-undang itu untuk sekarang. Tapi bahkan yang lebih anehnya lagi, keterangan-keterangan yang diminta dari DPR yang seharusnya kan mewakili rakyat, justru malah memberi dukungan kepada pemerintah untuk tetap memperlakukan undang-undang itu. Ini kan sudah diskriminasi tingkat tinggi kalau saya katakan ya. Karena begini, Pak Andre Teja Dharma ini kan seorang bankir, pengusaha besar ya, di mana aset-asetnya kan sebelum terjadi krisis moneter aja juga sudah merupakan boleh dikatakan konglomerat lah, pengusaha besar. Nah, yang tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus Satgas BLBI ini yang dilakukan diproses oleh Satgas BLBI ini, gitu loh. Tidak ada kaitannya dengan itu. Artinya asetnya itu yang tidak ada kaitannya dengan kasus itu pun saat ini semua disita oleh negara, bahkan saat ini sudah mau dilelang karena sudah ada pengumuman lelang. Sudah ada pengumuman lelang terhadap semua aset-aset milik Pak Andre dan keluarganya. Gitu, dan bahkan hak keperdataan sudah dilekatkan kepada anaknya untuk dicekal. Apa sih sebenarnya mendasari pihak-pihak terkait tadi KPKNL melelang aset-aset Andre Teja Dharma dan keluarga? Lah itulah makanya tadi saya bilang, kadang aparatur negara kita ini berjalan tidak di koridornya lagi. Baik. Nah, kenapa tadi saya bilang begitu? Karena kalaupun mereka mengacu kepada putusan Mahkamah Agung yang kami katakan tadi itu tidak terdaftar di Mahkamah Agung, kalaupun mereka mau pakai itu, ya, kalaupun itu benar putusan itu, seharusnya kan mereka harus, karena kan dalam putusan itu dikatakan bahwa akte 46, akte 47 itu sah dan berlaku. Seandainya Bank Indonesia melakukan transfer ke Bank Sentral Nasional dan Bank Sentral Nasional menerima uang itu dari BI, harusnya yang disita itu bukan harta milik pribadi Pak Andre Teja Dharma, tetapi harta yang dijaminkan dalam akte perjanjian jual beli itu. Karena walaupun Bank Sentral Internasional pada saat itu menjual promes nasabah ini, tetapi Bank Sentral Internasional masih memberikan jaminan ke Bank Indonesia tanah seluas 452 hektar sebagai jaminan atas promes ini apabila Bank Indonesia tidak bisa menagih promes nasabah ini. Maka jaminan 452 hektar ini akan menjadi akan disita oleh Bank Indonesia. Tetapi faktanya tidak. Faktanya aset yang diagunkan sebesar 452 hektar itu tidak tahu di mana sekarang keberadaannya. Kalau menurut BI katanya sudah diberikan kepada negara, PUPN. Nah, oleh PUPN melalui KPKNL mengatakan dan DJKN mengatakan tidak pernah menerima jaminan tanah sebesar 452 hektar itu. Seperti di pingpong ya, antar permainan kedua lembaga negara ini gitu. Jadi masing-masing lembaga negara itu kayak subordinasi gitu. Nggak ada diskoordinasi seperti itu. Itu, betul. Baik Bang, kita tadi tegaskan lagi ya Bang. Berarti ada miskoordinasi antara kedua lembaga ini nih. Tadi khususnya BI, terus Kementerian Keuangan, yang di bawahnya ada KPKNL. Kalau saya mengatakan sih bukan miskoordinasi, memang sengaja dipimpong, udah itu aja. Artinya BI mengatakan tidak pernah sudah menyerahkan. KPKNL mengatakan tidak pernah menerima, tidak pernah diserahkan oleh BI. Nah, terus kemana dong? Kan pertanyaannya kan begitu. Kemana dong jaminan tanah seluas 452 hektar ini? Ya. Tapi kan lucu juga Bang ya. Ini kan aset-aset ini kan katanya dilelang seperti itu ya. Iya.
Iya, terus nanti yang pembeli lelangnya itu bagaimana? Kalau asetnya ini keberadaannya juga tidak ada gitu. Dalam arti bukti kepemilikannya ya, seperti itu ya? Iya, lah makanya kan ini kalau mau dilelang harusnya kan mereka harus pegang data yang betul. lengkap dari KPKNL, termasuk sertifikat yang mau dilelang. Terus dasar melelang itu apa, kan gitu. Nah sementara dasar yang dilakukan oleh KPK untuk melelang ini kan masih cacat hukum, karena putusan itu tidak pernah terdaftar di ini kok di Mahkamah Agung. Nah makanya kita pernah juga menghimbau kepada masyarakat apabila melihat lelang itu untuk hati-hati membeli lelang atas aset pribadi milik Pak Andre Teja Dharma yang dilelang oleh KPKNL. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan persoalan hukum baru nanti di sana. Di satu sisi mereka membeli yang tidak jelas. Harusnya kan kalau KPKNL melelang itu harusnya atas perintah karena pengadilan. negara nih yang jual kan, masyarakat wah negara nih yang jual kan. Ya, harusnya kan harus perintah pengadilan. Kan mereka menyita menagih Pak Andre Teja Dharma ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1688. Ya, di mana tadi kami katakan bahwa itu kami sudah laporkan atas pemalsuan putusan itu gitu loh. Artinya itu palsu, maka kami laporkan di kepolisian. Nah, maka kalau KPKNL mau melelang, harusnya kan ada perintah pengadilan atau setidak-tidaknya penetapan pengadilan Jurusita untuk menyita dan melaksanakan melelang atau menjual secara lelang terhadap aset-aset milik pribadi milik Pak Andre Teja Dharma. Harusnya pengadilan dong. Seharusnya kan pengadilan. Makanya tadi kan saya katakan, apabila memang benar putusan Mahkamah Agung itu benar, terdaftar di Mahkamah Agung itu tadi, maka saya bilang harusnya PUPN, DJKN atau negara tidak lagi menyita aset milik pribadi Pak Andre Teja Dharma, melainkan menyita dan melelang jaminan yang diberikan seluas 450 hektar tadi, yang sampai saat ini keberadaan tanah seluas 450 hektar tidak tahu lagi di mana. Masih menjadi misteri. Seperti misteri keberadaan bank palsu tadi. Nah, bank rekayasa tadi. Nah, makanya tadi saya katakan di sini banyak hal yang aneh sebenarnya. Itu. Ini kan 27 tahun ya digantung kasus, tiba-tiba ini dihadirkan kembali. Ini kan seakan-akan menjadi sebuah aib sebetulnya bagi negara. Memang melihatnya seperti apa? Ya memang benar. Ini menjadi aib bagi negara. Ya. Apalagi nanti apalagi ini kan menyangkut bank sentral. Maka kalau ini nanti sampai ke luar negeri, diketahui bahwa oknum pejabat Bank Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif seperti ini, pasti akan takut, dan masyarakat pun pasti akan takut. Jadi malah akan menimbulkan hilangnya kepercayaan trust dari masyarakat. Iya. Terus masyarakat terhadap Bank Indonesia itu sudah tidak ada lagi nanti. Khususnya bukan hanya masyarakat secara umum ya, masyarakat kelas atas nih. Masyarakat kelas atas, bahkan masyarakat internasional. Iya, jadi itu yang disebutkan ada kekhawatiran juga capital flight gitu. Nah, berkaca dari proses penyitaannya yang tadi itu masih kita pertanyakan dari Kementerian Keuangan lalu melelang, tak hanya Pak Andri, ternyata juga keluarganya seperti itu, asetnya dalam ancaman seperti itu. Seharusnya kan pemerintah dalam hal ini DJKN, PUPN, termasuk KPKNL, harusnya kan hati-hati dong. Kok mereka melelang terhadap aset milik pribadi Pak Andre Teja Dharma yang tidak ada hubungannya dengan putusan itu gitu loh. Harusnya kalau dilelang nih kalau lelang kendaraan sama surat-suratnya kan surat-suratnya. Komplit, jadi pembeli komplit. Iya. Nah ini kan apa yang mereka lakukan itu melelang atas objek yang tidak jelas. Ya, saya katakan itu tidak jelas karena apa? Mereka tidak pernah menyita sertifikat atas kepemilikan objek-objek yang dilelang itu. Seharusnya kan mereka kalau mau melelang itu harusnya kan menyita dulu melalui pengadilan. Nah, padahal sampai saat ini tidak ada penetapan dari pengadilan untuk memerintahkan KPKNL untuk menyita dan melelang aset milik pribadi Pak Andre Teja Dharma ini. Maka mereka ini sudah melakukan di luar hukum gitu loh. Maka tadi kita katakan mereka ini sudah melakukan maladministrasi, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan.
Itu loh. Dan termasuk juga penagihan itu. Harusnya kan mereka menagih kemana Bank Indonesia menyerahkan uang penjualan pemerintahan sewa itu. Bukan ke Bank Sentris Internasional yang tidak pernah menerima uang itu. Itu loh. Harusnya kan mereka menagih Bank Sentris Internasional Bank. Karena mereka yang menerima uang itu menurut audit BPK Republik Indonesia loh. Yang mereka jadikan bukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan menyatakan Bank Sentris Internasional milik Pak Andre Teja Dharma sebagai obligor atau untuk membayar kepada negara atas uang yang diterimanya. Bukan, karena Bank Sentris Internasional tidak pernah menerima uang itu sebesar pun. Itu dibuktikan oleh BPK sendiri. Itulah. Oke, dan sampai saat ini saya harus katakan, atas hilangnya 450 hektar jaminan ini, kami juga sudah menyurati Bank Indonesia melalui somasi juga terkait menghilangkan jaminan itu, karena KPK mengatakan tidak pernah menerima. Berarti kan jaminan itu masih di BI. Harusnya di BI. Harusnya kan, karena KPK mengatakan tidak pernah menerima dari BI kan. Nah, harusnya masih di sana. Makanya kami sudah mensomasi BI supaya mengembalikan. Kita balik lagi ke kasasi MA. Iya. Bagaimanapun kasasi MA kan sudah terunggah ya, terupload Ya, di betul. direktori MA ya. Iya. Kalau nggak salah 16 ya, 1688 ya, sekian-sekian. Iya. Nah, ini kan artinya sebetulnya apakah ini sudah menjadi kasasi dalam arti kasasi yang bisa nanti dijadikan PK selanjutnya, langkah hukum selanjutnya, atau tapi kan di satu sisi juga tadi disebut MA sudah memberikan surat balasan bahwa tidak pernah terdaftar. Ya. Nah, kalau dari segi hukumnya itu seperti apa gitu? Urutan pengadilan itu seperti apa? Nah, jadi gini. Ini juga agak rancu ya. Putusan ini kan sebenarnya itu bisa di PK. Walaupun Mahkamah Agung mengatakan itu tidak terdaftar di Mahkamah Agung, permohonan kasasinya tidak terdaftar. Namun karena ada putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan bisa kita ajukan PK biar nanti Mahkamah Agung yang menguji kembali, ya. Namun sampai saat ini kan relas atas putusan itu tidak pernah kita terima. Belum pernah relasnya. Adapun relas yang diberikan oleh Mahkamah Agung itu terhadap nomor putusan yang berbeda, gitu loh. Jadi apa yang mau kita PK? Jadi nggak sesuai. Tidak sesuai, ya, nomor relasnya itu tidak sesuai dengan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh. Jadi itu aja udah janggal. Itu sudah janggal. Antara nomor relas, nomor putusan kasasi berbeda. Iya. Ya? Kita kan biasanya itu relasi itu kan harus sesuai dengan nomor putusan itu sendiri. Umumnya memang sama. Umumnya begitu. Nah, terus nomornya kan berbeda. Maka kalau kita mau mengajukan PK, berarti kan harus berdasarkan putusan terdahulu kan. Kalau misalnya dari Pengadilan Negeri, kita kan harus mengajukan PK terhadap putusan nomor Pengadilan Negeri itu dan banding seterusnya begitu. Nah, terhadap kasasi juga begitu. Namun kan putusan atau relas yang diberikan itu tidak sesuai dengan putusan yang ada di dalam di dalam putusan salinan putusan yang diberikan oleh Jakarta Selatan itu, Pengadilan Jakarta Selatan itu. Itu satu. Dan yang kedua, dalam putusan kasasi yang 1688 itu yang bodong itu tidak pernah dibatalkan putusan banding yang dimenangkan oleh klien kami, yang dimenangkan oleh Bank Sentris Internasional. Harusnya putusan kasasi itu kalau mau mengadili sendiri harusnya membatalkan dulu putusan pengadilan terdahulu. Putusan banding yang dimenangkan oleh Pak Andre Teja Dharma itu harusnya dibatalkan dulu itu. Baru mengadili sendiri, keluarlah putusan Mahkamah Agung. Oh, jadi dari yang PT itu harus dibatalkan. Harusnya dibatalkan dulu. Sampai sekarang itu belum pernah dibatalkan. Tidak pernah dibatalkan putusan itu. Sebetulnya kan kalau hukum itu ya sebetulnya sederhana, sudah ada juknis dan juklaknya. Kalau kita di PN ya kita bisa lanjut ke PT, kasasi. Tapi kalau ini kesannya jelimet sekali, Bang. Tapi itulah fakta. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Di sini kan tadi sudah kata, di sini semua ada bukti itu. Makanya jadi wajar tadi yang tadi dikatakan oleh Abang, masyarakat sekarang ini menuntut kinerja pemerintah ini untuk lebih baik. Ya wajar saat ini rakyat menuntut itu. Makanya ya seperti itu tuntutan masyarakat saat ini supaya DPR, pemerintah untuk mereformasi lah ya seluruh jajaran-jajaran masing-masing untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki hati untuk menjalankan pemerintahan itu.
Gitu loh. Baik. Karena sampai saat ini kasus ini udah 27 tahun 27 tahun. tidak pernah bisa diproses dengan baik. Itu. Bahkan semakin ke belakang ini semakin mereka sewenang-wenang. Itu tadi. Dengan tanpa ada putusan pengadilan atau penetapan pengadilan untuk menyita ya dan melelang aset milik pribadi Pak Andre Teja Dharma ini, mereka melakukan. Walaupun tadi saya katakan bahwa putusan itu tetap kami katakan itu bodong karena tidak pernah terdaftar di Mahkamah Agung. Tapi kalaupun itu yang mereka pakai, walaupun itu mereka pakai untuk menyita, seharusnya mereka mengajukan dulu penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyita aset-aset milik pribadi Pak Andre Teja Dharma dan keluarganya. Tetapi ini tidak ada. Begitu putusan itu keluar, langsung menetapkan Pak Andre Teja Dharma sebagai obligor, dan bahkan dalam putusan itu kan ditetapkan 800 sekian miliar. Bahkan saat mereka mengeluarkan surat paksa bayar, itu sudah hampir sekarang itu sudah mencapai 4,5 triliun. Dari mana itu? Makanya harusnya kan kalaupun mereka mau menetapkan nilai atau besaran hutang itu, kalaupun benar, harusnya kan mereka harus secara detail menjelaskan timbulnya bunga Angka-angka atau denda. Pokoknya atas angka-angka yang timbul itu harus berdasar. Tapi ini tidak pernah dijelaskan secara detail, gitu loh, atas tagihan yang mereka tagihkan ke Pak Andre Teja Dharma ini. Pokoknya ujuk-ujuk langsung keluar 4,5 Yang penting triliun. angka sudah keluar segini, Anda harus bayar. Anda harus bayar, gitu. Dan kita sudah melakukan upaya itu berkali-kali supaya KPKNL, DJKN, PUPN untuk hati-hati, ya, untuk hati-hati terhadap langkah-langkah yang mereka lakukan ini, karena itu sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Jadi sebetulnya begini Bang, KPKN, LDJKN ini kan pemerintah. Betul. Sementara Andre Teja Dharma ini kan rakyat. Betul. Seperti itu. Dalam hal ini, apakah ada kemungkinan rakyat biasa ya seperti Andre Teja Dharma dan keluarga ini bisa sedikitnya mendapatkan keadilan dari apa yang dilakukan, perlakuan yang kurang menyenangkan dari lembaga-lembaga negara tersebut? Ada peluang kah? Kalau peluang itu selalu ada, ya, makanya kita masih selalu melakukan upaya hukum itu, dan termasuk memohon perlindungan hukum. Kan KPK kan punya kewenangan sebenarnya untuk memanggil pihak-pihak ini, karena ini kan uang negara yang dikeluarkan oleh oknum kepada pihak yang tidak. Tapi udah lama, 20 tahun silam. Ya, mau 100 tahun juga Bisa dibuka kembali. Bisa dibuka kembali, karena BI itu bukan bank abal-abal, ini bank sentral. Baik. Ya, yang sebelum ada bank di Indonesia ini dia sudah ada, dan bahkan sampai bank ini pun tidak ada lagi di Indonesia ini, dia tetap akan ada. Karena itu bank sentral. Apalagi kecuali negara ini sudah bubar. Sudah bubar. Ya, begitu. Oke, baik. Bang Japaris, Ya. Satgas BLB ini kan dibentuk semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo ya. Betul. Saat ini kan rezim sudah berganti. Betul. Sekarang Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, betul. Dan Satgas BLB pun juga sebetulnya sudah dibubarkan. Nah, Ya. jadi untuk kelanjutan kasus ini seperti itu, dari harapan dari Bang Japaris sebagai kuasa hukum, itu melihatnya seperti apa, Bang? Iya, jadi kalau kami melihat untuk menyelesaikan kasus ini tidak cukup lagi aparatur penegak hukum, harus pemerintah turun. Ya, dalam hal ini Presiden Pak Prabowo sudah harus turun tangan langsung untuk melihat, menganalisa, dan menyelesaikan kasus ini. Karena ini menyangkut uang negara, uang rakyat yang ada di Bank Indonesia. Karena uang keluar dari Bank Indonesia tidak diketahui keberadaannya. Bahkan dituduh warga negara atau pengusaha menerima uang itu, supaya warga negara yang dituduh itu untuk mengembalikan ke BI. Padahal kan kebenarannya tidak ada. Nah, faktanya uang keluar dari Bank Indonesia karena ada audit BPKRI. Nah, makanya tadi saya bilang pemerintah Pak Prabowo pasti bisa menyelesaikan ini. Apalagi saat ini kan rakyat menuntut, ya, rakyat menuntut karena pajak dinaikkan, sehingga mereka demo. Mereka demo. Artinya apa? Kenapa pemerintah menaikkan pajak?
Karena ada defisit anggaran. Mereka butuh uang untuk membangun negara ini. Makanya mereka mau menaikkan pajak. Tetapi kan rakyat juga tidak akan rela terus-menerus melalui pajaknya untuk membangun negara ini. Sementara negara kita ini sangat kaya raya gitu loh. Yaitu melalui tambang-tambang, ya, dari segala kekayaan yang dimiliki Indonesia ini saya rasa cukup sebenarnya untuk uang. Tapi karena oknum-oknum pejabat-pejabat negara yang tidak menjalankannya dengan baik, menyebabkan negara ini menjadi defisit. Nah, jadi saat ini kan Pak Prabowo ini ingin membangun negara ini melalui para pengembang pajak yang selama ini, ya, terus koruptor-koruptor yang selama ini tidak tersentuh, mafia-mafia yang selama ini tidak tersentuh. Untuk saat ini ya kita harus mengapresiasi pemerintahan Pak Prabowo karena sudah mulai melakukan pembersihan nih terhadap mafia-mafia ini. Nah, jadi untuk saat ini sebagai informasi kepada pemerintah bahwa di Bank Indonesia ini melalui kasus bank sentris internasional ini, di sini ada anggaran atau dana yang selama ini tidak bisa disentuh oleh aparatur-aparatur negara kita, penegak-penegak hukum kita. Karena diduga ada ratusan triliun diduga yang oleh klien kami sendiri saat kita menyampaikan ini kepada Pak Menko Polhukam. Waktu itu masih Mahfud MD. Kita sampaikan di situ. Bahkan Pak Mahfud MD sendiri kan pernah mengatakan itu ada aliran dana yang tidak jelas. Sekitar 347 triliun. Nah, kami duga uang itu termasuk salah satunya. Ini yang harusnya dibuka oleh pemerintah. Nah, bagi kami itu sih menjadi hak pemerintah ya. Tapi bagi kami hanya mengharapkan keadilan saja supaya hak-hak daripada pemilik saham Bank Sentris ini dikembalikan, ya. Keadilan harus diberikan kepada klien kami ini Pak Andre Teja Dharma dan keluarga karena tidak pernah menerima uang dan aset-aset milik pribadinya juga tidak pernah diagunkan, tetapi disita dan dilelang oleh negara. Nah, makanya tadi saya bilang pemerintah harus hadir di sini karena aparat-aparat penegak hukum kita sudah tidak bisa lagi diandalkan. Karena terbukti sampai saat ini tidak ada satupun bahkan dari DPR itu sendiri. Surat kami sudah berapa kali kami layangkan di sana, baik dari klien kami sendiri, baik dari kami selaku kuasa hukum, sampai saat ini tidak pernah dipanggil. Gitu Bang. Jadi Pak Prabowo lanjutkan, habisi para mafia itu. Sikat supaya negara kita ini makmur. Waktu di Pilpres Pak Prabowo mengatakan negara kita ini bocor. Saat ini Pak Prabowo sudah memegang kekuasaan itu. Benahi. Baik, Bang Jabaris, berarti masalah sentris ini juga harus menjadi perhatian Pak Prabowo ya? Pasti. Karena ini termasuk yang urgent ya di antara. Urgent. Karena kan masih kasus-kasus juga banyak. Gitu. Baik, pemirsa Suara Patriot, jadi diskusi kita semakin memanas terkait sebuah kasus yang 20 tahun terkubur namun harus terungkap kembali sebuah aib sebetulnya bagi negara yang kemudian oleh kuasa hukumnya Jafari Sihombing, pemerintahan saat ini Presiden Prabowo Subianto harus segera membongkar daripada mafia-mafia yang ada di tubuh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Karena bagaimanapun Bank Indonesia merupakan gerbang ataupun penjaga kestabilan moneter Indonesia. Sekian episode kali ini, kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik. Sekali lagi saya Rahman Sugidianto dan narasumber Jafari Sihombing undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Berjumpa kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa.